Mulai saja ya, tapi sebelumnya ini saya record juga sih. Siapa tahu nanti ada yang request ya. Oke, sebentar. Recording in progress. Oke, baik. Oh, ada lagi satu ya, ya, Sirat. Angkat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semua. Mohon maaf, harusnya hari ini saya datang ke kampus ya, dan kita berinteraksi secara langsung untuk diskusi lah materi terkait fotogrametri lanjut ya, sistem foto digital gitu ya. So masalahnya saya flu dan apa itu cukup sangat mengganggu ya. Ini aja sudah agak reda. Jadi kemarin sempat sampai ini ya apa agak bersin-bersin banyak itu kan cukup mengganggu kalau saya ke kampus karena pasti virusnya kemana-mana itu. Ya. Dan saya lihat kemarin mahasiswa juga cukup banyak yang ini ya, yang terkena flu ya. Jadi untuk itu mungkin adik-adik perlu saling jaga diri saja gitu ya. Oke, itu yang pertama. Dan sebagai langkah mungkin paling rasional ya kita zoom saja ya. Jadi biar apa itu virusnya juga tidak kemana-mana. Terus yang berikutnya adalah saya ingin kepastian adik-adik setelah kelas saya ada kelas yang mepet enggak? Maksud saya begitu kelas saya terus langsung adik-adik ada kurang dari 1 jam ada kuliah, ada nggak? Mungkin salah seorang bisa merespon. Halo? Oh ada yang ngecat ya, sebentar, saya baca. Oh kalau kelas B tidak ada. Oke. Kelas yang lainnya, ada yang kuliahnya kurang dari... Halo? Oh ada, oke. Berapa menit, Abil, setelah kuliah saya masuk ke kelas? Wah, waduh, 5 menit ya. Oh ya sudah. Berarti nanti saya agak percepat ya. Maksud saya begini, kalau cukup banyak mahasiswa yang ikut kelas itu kan harus ke kampus dan bisa jadi adik-adik kan masih di kos ya. Itu kan kasihan nanti harus lari-lari ke kampus ya. Oke, kalau begitu nanti saya tidak akan full ngisi ya. Jadi biar yang apa itu yang masuk kelas berikutnya tidak terlalu ter ini ya tergesa-gesa. Oke, baik. Minggu lalu tolong saya di ini ya dikoreksi kalau ada hal yang kurang pas ya dalam materinya, terutama kalau ada yang overlap ya. Tapi intinya saya ingin mereview bahwa yang saya tayangkan di screen ini adalah tahap pemrosesan foto udara. Ini secara generik ya, secara generik dan untuk betul-betul menghasilkan produk yang akurat. Jadi kalau ada dilihat yang di atas itu kan adalah input bahannya ya, input bahannya. Kemudian di tengah itu ada sebuah proses dan hasil antara, dan yang di ujung itu adalah produk akhir. Ya, termasuk juga kalau adik-adik melakukan sebuah quality assurance ya, seberapa bagus sih produk yang kita hasilkan. Kira-kira begitu. Nah, kenapa ini tadi saya bilang sebuah generik? Karena ini betul-betul untuk keperluan mapping yang teliti. Tetapi ya itu tadi saya sampaikan bahwa dunia berubah, termasuk juga teknologi, termasuk juga pemrosesan foto, bahkan instrumentasi. Sehingga prosedur ini dalam implementasi di lapangan nanti harus di-adjust, disesuaikan. Jadi jangan sampai nanti adik-adik mengadopsi apa adanya tanpa melakukan penyesuaian. Nah, nanti saya tunjukkan kira-kira di mana. Di mana.
Nah, ini ada sedikit cerita. Minggu lalu saya ketemu dengan seorang ya alumni kita ya, ya bekerja di ATR BBN. Mungkin dari adik-adik banyak yang tahu ya, atau bahkan keluarganya ada yang bekerja di sana. ATR BBN itu luar biasa ekstensif untuk mengejar target One Map polisi menggunakan ini ya, UAV ataupun drone untuk PTSL, pembuatan peta. Itu bagus ya dalam hal fit for purpose. Tapi kaidah dasar apa ya, pengambilan data dan pemrosesan itu ya juga harusnya dipenuhi gitu ya. Karena apa? Karena ini ada implikasi ke hukumnya. Nah, sekarang di mana ini ada potensi sebuah hal yang harus dimitigasi. Jadi, moga-moga yang saya terima ini hanya case kecil ya. Syukur-syukur nggak signifikan ya. Jadi, pada saat PTSL menggunakan UAV itu ada beberapa case data itu diproses ya. Jadi akuisisi foto UAV diproses secara fotogrametris menggunakan SVM. Oke, dapat. Kemudian nanti para pemilik Persil ya, itu diminta untuk mengidentifikasi di mosaik ortonya. Kemudian setelah itu di apa ya, di follow up dengan apa ya namanya pembuatan peta bidang. Ya. Yang ini mungkin perlu diverifikasi lagi ya. Tanpa ada sebuah pengukuran fisik di lapangan ya. Ya mungkin hanya pengecekan ya. Tapi pengukuran yang standar seperti sebelum-sebelumnya kan banyak sekali yang direduksi. Nah, ini harus ekstra hati-hati ya. Kenapa? Begitu nanti ini terbit dipakai untuk membuat peta persil, peta bidang, kemudian bahkan dipakai untuk menerbitkan sertifikat. Terus beberapa tahun kemudian, ya itu ada beberapa orang yang minta pengembalian batas ya, mengecek lagi. Itu kalau tidak cocok kan bisa jadi masalah. Ya itu jadi masalah besar. Nah, kalau cocok sih, ya itu memang apa harapannya atau proyeksinya memang seperti itu ya. Nah, tapi kalau nggak cocok, nah, kalau ternyata yang diklaim itu lebih sedikit atau lebih luas, itu kan bisa jadi masalah besar, gitu. Ya, karena ada aspek yuridisnya. Nah, apakah nanti sertifikatnya diralat? Nah, kan jadi repot itu. Atau gimana ya? Ini yang kita belum ngerti ya kalau ada case seperti ini. Nah, kenapa tadi saya sebutkan di situ ada potensi sebuah masalah? Karena begini, kalau ada adik mengidentifikasi dari foto udara ataupun mosaik ortofoto, yang ada diidentifikasi itu adalah batas fisik. Dan yang namanya batas fisik itu belum tentu sama dengan batas yuridis. Itu yang jadi masalah. Contohnya begini, mungkin di beberapa tempat di tempat adik-adik ada yang namanya perkebunan tebu ya. Perkebunan tebu itu kan luas-luas, sekian hektar gitu ya. Itu kalau difoto, diproses, dapat ortofoto, terus adik-adik diminta untuk mendelineasi batas kebun tebu. Itu pasti adik-adik akan mengikuti batasnya kan. Oke, ketemu. Setelah ketemu perimeternya, adik-adik bisa ngitung luas, ngitung dimensinya. Tapi harus diingat, sering sekali kebun tebu itu kumpulan dari banyak petani yang disewa, ya kan? Terus mereka lahannya dijadikan satu, jadikan tanaman perkebunan. Tapi nggak ada batas secara fisiknya. Paling hanya patok, dan patok itu kan bisa jadi nggak kelihatan di ini ya. Bahkan kadang di lapangan juga susah dicarinya karena kadang sering sekali ditanam
sejajar dengan tinggi permukaan tanah kan. Apalagi dari foto udara nggak akan kelihatan. Sehingga apa? Batas fisiknya kebun tebu itu luas, tapi batas hukumnya kan per orang tadi. Itu kan sama. Itu saja dengan catatan yang mengerjakan orang yang well educated ya, sama mungkin seperti adik-adik di kelas ini. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya yang mengidentifikasi itu adalah orang-orang yang awam, nggak ngerti apa itu citra satelit, cara menginterpretasinya bagaimana, nggak ngerti itu peta foto. Nah itu kan bisa jadi salah-salah identifikasi itu. Ya. Apalagi mungkin pertama kali ya. Dan itu kan di Indonesia cukup banyak hal-hal yang masih awam kayak gini. Nah, itu potensi kekeliruannya sangat besar saya melihatnya. Ya memang sebenarnya idealnya banget itu ada ukuran fisik di lapangan itu ya. Paling tidak kalau tidak presisi X, Y, Z-nya yang akurat, paling tidak itu apa itu kan mungkin bisa dilihat dari ancar-ancar letaknya ya. Tapi yang penting adalah panjang lebar itu harus dan luas. Itu. Jadi harusnya ukuran di ortofoto yang biasanya dengan on-screen digitizing dengan hasil ukur terestrial di lapangan harusnya cocok. Nah, kalau kayak gitu potensi eh, apa konflik di depan nggak akan apa bisa diminimalisir ya. Ya, itu saya hanya ingin memberikan sedikit gambaran. Nah, kembali ke sini ya. Kalau ada dilihat, ini kan memang bahan bakunya foto udara. Kemudian ini parameter EO itu biasanya diperoleh dari apa direct referencing ya. Ada yang menggunakan teknologi yang sangat maju sehingga apa posisi dan orientasinya itu relatif akurat, tapi mungkin hanya sebagian. Dan kebanyakan YFI di Indonesia sebagian hanya dipasangi GPS saja atau GNSS, INS atau IMU-nya enggak. Ya. Nah, kemudian karena itu pasti itu dipasang GCP. Sama kalau mau yang akurat lagi, harus ada kalibrasi kamera. Kalibrasi kamera itu kan sebenarnya sederhananya ya, data kesalahan sistematik di lensa kamera. Nah, kalau kesalahan sistematiknya itu sudah bisa dihitung, dimodelkan, begitu nanti data-data yang ada di foto itu kan bisa dikoreksi dengan model yang sudah dibikin tadi kan. Itu logika simpelnya. Nah, setelah itu diproses. Nah, HT ini ada catatan. Kalau ada adik menggunakan direct georeferencing yang sempurna, ini janjane sebenarnya AT itu nggak perlu. Karena EOP-nya sudah akurat. Itu yang ideal. Tapi kenyataannya kan belum ya. Kemudian lagi kalau ada dilihat di sini ada dua tahapan besar. Yang pertama adalah ini. Ini bagaimana adik-adik memproduksi mosaik ortofoto di sini tahapannya. Jadi ortorektifikasi plus membuat mosaiknya. Jadi sebenarnya di sini data 2D. Terus kalau di sini itu adalah data 3D-nya ini. 3D-nya. Adik-adik melakukan dapat data 3D. Dapat data apa itu? Mass point, spot height, kontur, atau bahkan break lines. Kira-kira begitu. Nah ini yang ini itu dilakukan dengan cara interaktif. Jadi ini betul-betul time consuming. Tetapi sebenarnya bisa juga ini diotomatisasi. Nah, kalau otomatisasi ceritanya akan berbeda. Kira-kira begitu. Nah, sekarang pertanyaan di sini, kok ini hanya menghasilkan data 2D? Iya, karena nanti adik-adik hanya mendapatkan mosaik ortofoto dari proses ini. Dan untuk apa mendapatkan mosaik orto, sebelumnya kan harus ada ortonya ya.
Nah, orto itu kan sebenarnya adik-adik meortogonalkan foto sekaligus mengkoreksi kemiringan foto saat exposure pengambilan data. Berarti kan adik-adik harus punya parameter kemiringan. Makanya diperoleh dari EOP tadi. Kemudian ya ditegakkan dan relief displacement. Kenapa? Karena objek bumi nggak datar. Ya, kira-kira begitu. Dan juga sistemnya yang dipakai sistem proyektif. Lain kalau sistemnya nggak proyektif. Tapi masalahnya kamera yang kita pakai, apakah itu jenis pushbroom yang kemarin ada adik pelajari, ataukah jenis apa itu pushbroom, ataukah jenis full frame, sama. Dia terjadi efek tadi sentral tadi. Makanya harus dilakukan koreksi relief displacement. Makanya untuk itu kan butuh data ketinggian. Dan data ketinggiannya itu kan tidak harus akurat, precise, seperti halnya untuk mapping. Makanya dia cukup dihasilkan dari autokorelasi image uh, dam extractions atau dari stereo plotting otomatis. Ya. Tapi ini sebenarnya di sini ada dapat poin clue nih. Tapi nggak dilanjut untuk proses pemetaan karena di proses pemetaan di sebelah sini ini digunakan cara interaktif. Tapi kalau adik-adik mau menggunakan itu ya bisa. Dan itu sudah dipakai di algoritma yang dipakai di UEFI. Misalnya adik-adik pakai Agisoft. Itu kan prosedurnya begitu. Ya. Nah, dari sini, dari diagram utama ini, adik-adik bisa berimprovisasi melakukan sebuah modifikasi prosedur sesuai dengan teknologi yang dipakai. Misalnya, bagaimana kalau prosedur itu AT murni tanpa direct georeferencing? Cuma ini mungkin impossible ya kalau di Indonesia. Karena relatif sudah ada meskipun parsial ya. Ya kalau gitu, tapi secara teoretik bisa. Berarti di sini kan nanti nggak ada nih, ya kan? Ya, berarti adik-adik nanti tetap mengikuti prosedur ini. Cuma konsekuensinya nanti jumlah titik kontrol tanahnya pasti lebih banyak dan harus lebih akurat. Itu kalau adik-adik pakai yang AT murni. Tapi kalau pakai seperti ini, ya, jadi teknologi yang established di Indonesia, terutama untuk pesawat yang berapa, maka apa ya? Maka prosedurnya sama seperti ini, cuma jumlah titik kontrol tanahnya akan tereduksi sangat banyak. Dan ini cukup membuat happy teman-teman di lapangan. Ya, kenapa? Karena mungkin pernah berkali-kali saya sampaikan yang namanya teknologi fotogrametri itu alokasi dana terbesarnya adalah di akuisisi data. Jadi kalau ada adik motret ya ke lapangan itu effortnya luar biasa. Ya. Tapi begitu data sudah dapat, sudah lengkap, itu sudah enak. Karena apa? Tinggal mungkin sekitar 35% saja proses itu dilakukan. Karena sisanya tadi yang 60-an, 5 sampai 70 itu sudah diselesaikan apa? Biasanya itu di survei lapangannya. Kira-kira begitu. Nah, sekarang ada masalah, sekarang ada itu kalau skenario kedua ya. Skenario pertama adalah dengan DG murni atau skenario kedua dengan teknologi DG tapi yang belum perform. Atau skenario ketiga, misalnya bagaimana kalau dikombinasikan kamera dan lidar. Nah, ini akan ber- berubah drastis. Ya, drastis sih enggak ya, enggak berubah. Jadi di sini, ya, itu bisa jadi adik-adik nggak perlu dam extraction. Kenapa? Kan ada dapat dari data lidar. Jadi data leaders itu bisa diinput untuk proses ortorektifikasi. Tergantung adik-adik mau orto yang surface
ya, atau orto yang di ground. Nah, bagaimana kalau orto yang di ground? Berarti adik-adik nanti harus pakai input eh, DTM-nya ya, itu adalah DEM atau DTM, Digital Terrain. Ya. Kalau untuk orto di ground. Tapi kalau orto di atas, di surface, ya adik-adik bisa menggunakan digital surface model. Cuma kalau adik-adik pakai digit apa kayak apa ya, ketinggiannya DEM itu kalau di lokasi proyek banyak gedung-gedung tinggi atau bahkan pohon-pohon tinggi itu nanti kayak rebah, itu dia akan muncul. Ya memang begitu efeknya. Tapi sebaliknya nanti akan geser. Ya. Tapi ya memang itulah yang terjadi. Ya. Ya kalau mau presisi betul ya pakai 3D CT gitu ya. Cuma soalnya kan ceritanya nggak sesimpel ini ya. Oke. Kira-kira begitu. Itu kalau ada menggunakan lidar. Jadi proses saya ulang ini betul-betul apa data ketinggiannya itu disuplai dari teknologi lidarnya tadi. Kemudian langsung, Pak, bagaimana dengan direct georeferencing sama? Di lidar pun tetap dia butuh disupport oleh direct georeferencing. Jadi survei lidar itu nggak mungkin tanpa direct georeferencing. Nah, setelah berikutnya adalah ini mengekstrak data 3D-nya. Ya, ini macam-macam skenario-nya. Kalau adik-adik menggunakan kombinasi kamera udara dan lidar, bisa langsung saja dipakai data lidars-nya. Cuma ini nanti adik-adik harus memverifikasi validitas datanya. Ya. Jadi misalnya kalau di data lidars itu kan adik-adik bisa memilih ya, milih apa itu namanya, service yang mau dipakai, klasifikasi service-nya. Apakah yang service paling atas, ataukah tengah, atau di antaranya, ataukah sub-bottom bahkan, atau terrainnya, kan tergantung. Itu 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 problem pertama. Terus yang kedua, sering sekali data lidar itu terlalu rapat, ya. Nah, sehingga harus kayak di resampling ulang, dijarangkan. Ya. Terus ada juga perlu filtering ya, karena kadang-kadang mereka nggak ya yang namanya efek. Mungkin kalau di SMP dulu ada pernah kayak fenomena Bragg gitu ya, hamburan Bragg, Bragg scatter. Itu mirip. LIDAR kan ada kecenderungan memiliki gejala seperti itu. Terus bisa juga diatasi dengan stereomate. Stereomate itu kombi apa ya? Datanya fotonya itu satu tapi dia bisa dibikin karena sudah ada 3D-nya dia di backdropkan ke situ. Sehingga pada saat operator mau mengekstrak data DT, dia bisa menggunakan pendekatan visualisasi 3D-nya tadi. Namanya itu ini apa? Eh stereomate. Ya, ya. Tapi ya itu memang jadinya interaktif gitu, nggak full otomatis sih. Nah, sekarang challenge yang terbesar bagaimana kalau digunakan kamera non-metrik atau UAV? Ya, ini akan berubah. Yang jelas yang di sini itu akan otomatis, ini mirip. Terus yang ini nggak akan ada stereo plotting interaktif seperti ini. Semuanya full otomatis. Bahkan data kalibrasi itu kadang-kadang nggak dikasih di depan. Nah, diproses saat self calibration kan bisa juga dihasilkan. Bahkan GCP-nya itu juga tidak harus di depan, bisa juga di tengah atau bahkan di akhir saat inputnya. Yaitu kalau di akhir sebenarnya adik-adik dapat sistem koordinat model dulu, baru dikonform 3D ke cloud. Itu yang terjadi kalau adik-adik menggunakan yang terakhir tadi. Jadi ini diagram alir ini itu bisa kita modif dan kita sesuaikan dengan kondisi serta teknologi yang ada. Cuma pesan saya ya, kalau adik-adik
mau melakukan hal-hal seperti itu ya, dan itu biasanya nanti ada implikasi ke apa, ke quality pekerjaan ya, dan bahkan mungkin ke keuangan negara gitu ya. Saya pesan hati-hati saja, karena biasanya orang yang memedif itu dia harus ngerti ya, jangan hanya apa berdasarkan pengamatan, berdasarkan apa itu kalau bahasa Jawa itu apa ya namanya? Kelaziman yang belum tentu betul gitu ya. Itu kita berani melakukan itu. Sesuatu itu harus ada ilmunya sebenarnya. Karena nanti hasilnya pasti nggak akan reliable. Itu kalau ada di memodif sendiri tanpa dasar. Ya, tapi kalau kita paham betul terhadap pilihan-pilihan konsekuensi, silahkan dimodif yang paling fit untuk jenis pekerjaan dan spesifikasi produk akhir yang diinginkan. Kemarin minggu lalu juga saya ketemu dengan teman-teman di yang di ini ya sering kerja di swasta itu cerita juga. Jadi kalau di PTSL ya, terus adik-adik motret dengan Navy itu kan apa ya, ada aturan terkait dengan apa jumlah dan distribusi titik kontrol tanah ya, kaitannya dengan apa itu luas daerah yang difoto. Itu betul, tapi harus dilihat konteksnya. Kalau itu diadopsi untuk PTSL, di mana di processing datanya itu menggunakan data-data UAV dengan kamera yang bisa jadi di lapangan beragam, itu adik-adik harus ekstra hati-hati ya. Termasuk di induk aturannya ada yang keliru itu. Karena sebenarnya untuk distribusi dan jumlah titik kontrol, mereka menggunakan Perka KBID tahun berapa ya? 2018-an. 6 atau 8, saya lupa. Itu kurang pas. Kenapa? Karena sebenarnya itu hanya cocok untuk kamera metrik. Ya. Dan skalanya naik turun sekitar 5 ribuan. Paling bagus 5 ribuan. Detail di bawah itu enggak. Nah, UAV kan beda karakternya dengan apa itu format metrik. Ya. Nah, itu kelihatannya begitu diadopsi di lapangan tanpa dimodif, ya terjadi potensi. Dan biasanya penyimpangan hasilnya cukup besar itu, sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan. Ya intinya sih sebenarnya perimeter dan jumlah titiknya kurang sesuai itu. Karena nggak cocok itu dipakai untuk yang precise seperti PTS. Intinya itu. Jadi pesan saya saja untuk adik-adik, apapun nanti adik-adik menekuni bidangnya, jika akan apa, merubah sebuah prosedur itu harus dipikir matang-matang, ya. Dan kita harus menguasai di situ. Nah, mungkin kaitannya itu kemarin adik-adik jadi inget ya, demo kemarin ya. Dari UGM cukup cukup ramai itu ya, yang terlibat ya. Dosen-dosen juga membuat petisi ya, karena kan ini sedikit di luar kuliah ya. Tapi saya tidak akan membahas politik, hanya nyinggung aja apa kaitannya dengan kita. Itu ya karena yang apa ya diperadukan itu hal yang berbeda. Putusan MK dengan putusan MA. Itu kan dilihat aja itu filosofis hukumnya itu kan juga beda. Dan belum lagi pada saat merubah itu dengan prosedur yang tidak lazim juga, menjadi meninggalkan penyerapan aspirasi. Lah, pertanyaannya itu mau dibikin untuk siapa undang-undang kan? Kan harusnya kan kalau itu mau dibikin untuk seluruh rakyat Indonesia kan harus well informed kan, minta masukan dari sehingga oh inilah enggak bisa seperti tadi ya. Jadi
analoginya sama. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu itu harusnya kita ngerti, paham betul itu ya. Jadi jangan sampai ya itu bisa menimbulkan apa potensi konflik yang lebih 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 luas gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, baik. Kembali ke screen ini adik-adik. Jadi dari ini sebenarnya intinya ada beberapa mekanisme yang bisa kita ini ya, kita adjust ya, kita sesuaikan. Mungkin ada pertanyaan sambil saya cek. Ini saya cek di sebentar. Saya cek di apa screennya Zoom nggak ada yang raise hand ya. Oke, saya cek di link yang chat. Oh, ada yang ngechat. Sebentar. Siapa tahu ini ada pertanyaan nih atau ada komentar. Oh, absen. Oke, sebentar saya catat. Ah, oke. Oh, ada satu. Oke. Iya, oh ada lagi. Oke. Yes, iya. Oke. Oke. Baik, kelihatannya nggak ada yang ajuin pertanyaan ya. Jadi kita lanjut lagi. Oke. Jadi ini adalah sebuah tadi ya prosedur yang bisa kita dalam tanda petik di otak-atik gitu ya. Tapi konotasinya baik ya, bukan di otak-atik dalam konotasinya nggak baik gitu ya. Oke, oke berikutnya. Oke, oke, ada lagi dua. Oke, baik. Oh, ini sudah ada. Oke. Nah, sekarang berikutnya ya, adik-adik. Nah, kembali ke tadi itu ini ya. Jadi kalau di kalau adik-adik belajar fotogrametrik standar ya, itu kan tahapannya bisa disimplifikasi seperti ini ya. Kalau ada dilihat. Ya, ini ya. Nah, ini ada kotak satu kuning ini dan kotak dua nih. Kotak apa itu eh, biru telur ya, biru telur. Kira-kira gitu. Nah, ini intinya apa sih? Ya mungkin saya ulang cepat ya. Ini secara matematis. Secara matematis itu fotogrametri itu kan isinya hanya transformasi saja. Misalnya yang pertama kan ini ya. Adik-adik kan saat memutar kan dapatnya 3D, ya kan? Begitu dipotret dapatnya image. Kenapa? Karena adik-adik kameranya digital. Kameranya menggunakan misalnya solid state detectors. Terus ini nggak bisa diapa-apain kecuali adik-adik transformasi dulu biar sesuai dengan kondisi proyeksi kamera. Makanya ada T1. Biasanya pakai conform 2D. Nah, dari T1 ini adik-adik bisa ke model dulu atau ke ground. Model dan dilanjut ke ground. Tapi bisa juga dari model ini langsung adik-adik ke ground. Itulah yang kita sebut sebagai tadi apa nggak lewati model. Nah ini apa adik-adik bisa memilih seperti yang mana. Ini kan kalau dari apa itu model matematiknya. Tapi kalau dari perspektif operasionalnya yang sudah terjadi di industri, ya biasanya kita apa ya menggunakan argumen atau dasar prosedur yang sudah terjadi sejak lama di fotogrametrik, di pemrosesan data secara fotogrametrik. Dan mereka sudah
menyebutnya sebagai orientasi ya. Makanya ada orientasi dalam dan orientasi luar. Orientasi dalam itu sebenarnya tahap ini nih, T1 ini. Kalau orientasi luar, ini tahap ini nih. Nah, sama kan sebenarnya. Jadi kalau adik-adik dapat relatif dulu, ya, baru nanti dilanjut ke absolut. Berarti bertahap dari T2 ke T3. Tapi kalau yang relatif itu sekaligus apa absolut, ya adik-adik dapat ini menggunakan T4. Prosedur di T4. Sama kan sebenarnya. Jadi intinya saya hanya ingin menunjukkan ke adik-adik bahwa secara filosofis ya, itu aspek teoritik itu nggak berbeda dengan diimplementasi. Cuma kadang-kadang menggunakan istilah yang nggak yang berbeda ya. Tapi nggak apa-apa. Substansinya sih sama. Kira-kira begitu. Baik, ada pertanyaan. Jadi di sini itu di sections ini itu hubungan sistem koordinat ya 2D 3D transformasi tergantung nanti adik-adik kan bisa memilih model transformasinya apa-apa gitu ya dan orientasi ya. Jadi misalnya untuk dari 2D ke 2D itu kan macam-macam ya model transformasinya. Terus dari 2D ke 3D, nah ini agak kompleks sih. Kalau dari 3D ke 3D lebih mudah. Yang sulit itu dari 2D ke 3D. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kan untuk bisa menghasilkan model 3D. Misalnya yang paling jelas itu overlap. Harus ada. Nggak ada yang nggak bisa jalan. Nggak, atau nggak bisa dihasilkan produk 3D-nya tadi. Ya, ini sudah kita kuasai lah. Saya yakin adik-adik di kelas ini sudah nggak ada masalah. Nah, kemudian ada tahapan yang sebenarnya cukup krusial. Cukup krusial yang terjadi dalam pemrosesan fotogrametri ya. Jadi yang cukup krusial itu kan sebenarnya memastikan nilai EOP yang betul. Nah kalau kayak gitu kan berarti kita nggak bisa lepas dari triangulasi ya. Itu salah satu tahapan. Mau dipakai di metode apapun, meskipun nama triangulasi udara itu sudah berubah ya. Ada juga yang disebut dengan bundle adjustment. Itu konotasinya sama. Nah kira-kira ini kalau di triangulasi udara. Nah awalnya yang nggak teratur jadi bisa direkonstruksi sesuai miniatur yang kita inginkan. Ini survei tadi ya, ini contoh saja. Ya, jadi ini tahapan ini dari data foto, dari flight plan ini di foto dapat ini, kemudian konsep stereo seperti ini, kemudian bundle itu seperti ini, dan stereo plotting yang sebelah ini ya, kiri bawah. Ya. Ini kan masih pendekatan yang visualisasinya masih pendekatan yang analog ya. Ya, digital pun sebenarnya juga bisa kita bikin lebih rapi lagi gitu ya. Nah, ini contoh percobaan yang pernah kami lakukan, tapi ya hasilnya sih sama kembali ke textbook sama persis. Jadi nggak perlu saya singgung kecuali ada pertanyaan. Nah, kemudian ini titik premax pemasangan premax. Ini kebetulan saya pakai kayu ya kalau ada dilihat karena ada alasan. Ya memang ini lebih ribet karena lebih apa ya lebih ribet karena kayunya kan lebih mahal mendingan pakai plastik atau kain kan cuma ini adik-adik juga harus lihat kondisinya ya kalau di daerah adik-adik itu daerahnya kenceng masang premak yang ditandai sayapnya dengan tadi kain atau dengan plastik yang berwarna itu ya itu kalau nganu bisa kabur bisa kena angin kalau ini kan enggak karena cuma ini juga ada risikonya karena biasanya papanya bagus bisa diambil orang itu kadang-kadang saya pernah
bikin premak yang bagus, malah sayapnya diambil orang. Dia nggak ngerti ya, kira-kira. Atau juga kalau bikin yang dari kain atau dari plastik itu kadang-kadang, yuk ini untuk mainan apa? Kadang-kadang mereka cabut, mereka rusak. Itu bisa terjadi. Jadi kadang-kadang kayak gini memang harus kita ngerti ya dengan kondisi di lapangan. Oke, nah ini kemudian penampakannya ini nggak boleh lebih dari 3 piksel biasanya, sekitaran 3. Sehingga apa? Kalau di fix, ditandai itu, di foto itu ya, ini ya, itu tidak menimbulkan misinterpretation di lokasinya. Jadi harus pas. Ya. Kenapa titik premak itu ada hitung-hitungannya. Jadi dimensinya. Jadi lebar dan panjangnya itu ada. Nggak boleh nggak itu ya. Kalau nggak nanti, aduh, bisa jadi masalah itu. Nah ini harus contoh hasilnya. Nah ini yang perlu adik-adik. Ini saya kasih contoh ya. Jadi saya pernah sampaikan bahwa yang namanya fotogrametrik itu berevolusi menjadi 4 zaman ya. Jadi zaman optik mechanics, analitis, soft copy, sama sekarang yang computer vision. Nah, ini masalahnya sisa-sisa yang lama-lama itu masih ada, terutama referensinya. Jadi kalau adik-adik menggunakan referensi, sangat-sangat saya rekomendasikan pakailah yang terbaru. Terutama kalau datanya diproses dan diakuisisi menggunakan ah, alat-alat sekarang ya. Karena beberapa konsep itu betul yang lama, tapi dalam era sekarang itu nggak cocok ya. Misalnya contohnya ini ya, ini sama masih eksis sampai tahun 2000-an loh, bahwa apa itu titik kontrol itu ditempatkan setiap 4 sampai 6 basis. 4 6 basis itu kan pendek banget. Kalau ada di dalam satu run nih ya, itu punya 100, itu sudah berapa itu jumlah titik kontrolnya. Misalnya di setiap basis itu ada satu ya, dibagi aja itu 100 bagi 6 ya. Terus berapa itu di antaranya? Oh itu kan jadi banyak banget. Itu baru satu satu run ya. Nah, kalau nanti antar run ada banyak run gitu, wah itu jadi banyak kan? Ya ini benar karena untuk teknologi yang lama. Kalau yang SE ya enggak. Kira-kira begitu. Teknologi direct referencing yang sudah sangat bagus, ya aturan atas ini nggak cocok. Ya, tapi mungkin ada pertanyaan nakal ya dari adik-adik. Pak, kalau saya ikuti itu bisa nggak sih? Ya bisa, dan hasilnya bisa teliti sekali. Tapi pertanyaannya, apakah mau adik-adik memproses sebuah data di mana datanya itu jadi banyak dan cost-nya itu jadi melonjak. Satu sisi tidak ada sebuah kontribusi ketelitian yang sangat-sangat signifikan. Atau dari perspektif bisnis ya tidak efisien kan, jadinya jadi rugi kan. Ya nggak mungkin. Ya. Jadi ya harus disesuaikan tadi. Tetapi dengan kaidah yang betul, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian ini juga di berikutnya ini ya, ada statement bahwa perawatan titik kontrol digunakan titik sekutu atau common points atau T-point ya. Dan ini biasanya di setiap overlap jumlahnya 6. Betul. Ini mengikuti aturan Profesor Van Groovers tahun 70-an dulu. Sekarang udah nggak relevan. Yang ini pengertian seperti ini itu kan sebenarnya triangulasi kalau adik-adik menandai foto itu secara interaktif. Masalahnya kan sekarang kan enggak, otomatis gitu. Ya, dan itu hasilnya luar biasa teliti juga. Ya bagus lah. Ya, jadi ini harus kita
apa itu harus kita adjust gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya nanti adik-adik lulus gitu ya dari kampus, terus disuruh ngerjakan ini, dan kebetulan adik-adik bekerja sebagai aparat pemerintah ya. Kemudian adik-adik diminta untuk sebagai PPK atau bahkan melelang pekerjaan ini. Nah, kan adik-adik bikin tuh tornya, KAK dan seterusnya kan, yang disebarkan ke orang yang memang memiliki kompetensi untuk bisa melamar mengerjakan pekerjaan itu. Nah, tapi kalau adik-adik apa atau kita tidak mengupgrade kompetensi kita, knowledge kita, kita bisa jadi menggunakan standar yang lama. Yang terjadi apa? Nggak bisa dikerjakan di lapangan. Ya. Karena hitung-hitungannya nggak masuk. Teman-teman industri nggak akan bisa. Mau nilai proyeknya sekian kok prosedurnya demikian ini ya, demikian ketat gitu ya, dan demikian tinggi tuntutannya. Ya daripada rugi atau di blacklist, bisa jadi teman-teman di industri apa itu nggak pada mau kerjakan. Oke, oke, oke. Oh, sebentar, saya tadi sudah. Oke, ya. Jadi kalau hal kayak gitu ya sebenarnya saran saya sih adik-adik nanti kembali lagi ke kampus. Ya, di kampus itu banyak orang yang memang dia nekuni di situ. Kira-kira. Ya banyak lah sebenarnya di Indonesia itu banyak apa orang-orang yang bagus-bagus ya di bidang apapun ya, terutama yang ada di kampus-kampus ya. Cuma kadang-kadang ya tergantung kita juga sih menjalin ini ya. Apa? Saya dulu sering ada beberapa alumni kita yang meminta advice gitu ya. Pak ini proyek kayak gini ini ada yang krusial nggak? Saya lihat sekilas oh yang ini cukup krusial ini yang ini oke 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 silahkan aja gitu ya. Ya, tapi ada juga yang nggak mau gitu ya. Wah, ini ditekan oleh atasannya gitu ya, harus selesai. Sehingga harus segera dieksekusi gitu ya. Bahasa Jawanya itu rusak-rusuh gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, begitu dilelang kan yang ngerjakan kan orang-orang ngerti kan. Loh, ini nggak bisa ini kalau dikerjakan kayak gini, nggak bisa saya me- bisa menjadi efisien gitu ya. Sehingga apa? Nggak ada yang mau, nggak ada yang berani ngambil risiko. Satu sisi tuntutannya tinggi tapi nilai proyeknya nggak sebanding, ya kan, nggak mau daripada ngerjakan tapi rugi kan gitu. Tapi ada juga sih teman-teman kita yang tahu terus mencoba mengakalinya. Secara hukum tidak salah ya kalau kita lihat, tetapi secara etika, secara etis nggak pas, nggak betul, itu juga ada ya. Jadi ya memang kadang-kadang kita berinteraksi itu begitu ya dengan banyak orang kan gitu. Nah kemudian berikutnya ada nih, ada di jadi apa itu eh, di tahapan tadi ya. Jadi pengadaan titik kontrol maupun poin. Iya, ini biasanya nanti akan dipakai untuk proses bandel. Nah, makanya di setiap proses bandel atau TU, triangulasi udara atau AT, itu ada akan dapatkan ini. Nah, yang pasti itu ini. Kalau ada di apa memproses 100 foto, pasti akan punya 100 pasang EOP. Kalau 1000 ya kan punya 1000 pasang EOP. Bagaimana kalau GCP-nya? Apa di situ ada apa itu diidentifikasi juga T-points-nya atau kalau di Agisoft itu ini ya namanya sparse point cloud. Itu kan sebenarnya T-point itu. Ya.
Nah, itu bisa. Nanti dia akan dapat koordinat tinggi Z. Makanya dari sparse point cloud itu, adik-adik sudah dapat itu nilai koordinatnya 3D-nya kan. Cuma kalau mau dirapatkan ya harus dibikin dense. Ya, jadi point cloud yang lebih rapat, lebih detail gitu. Jadi ini benar ini. Dan yang terakhir, kalau adik-adik mengaktifkan self calibration, adik-adik akan dapatkan parameter kalibrasi. Ini yang dipakai di Agisoft. Oh ya, di Agisoft kan ada. Atau yang lainnya juga ada sebenarnya. Nggak hanya Agisoft. Tapi kalau prosedur yang standar biasanya ini di depan dulu. Di UEV aja yang sering beberapa case ini di tengah proses ya dimasukkan ini. Tapi secara teoretik dari hasil apa AT itu sebenarnya hanya ini saja. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini sih tadi ya self calibration. Kemudian berikutnya adalah, nah ini contoh. Ya, ini memang masih saya kasih yang nanti saya tambahin yang terbaru ya. Ini contoh prosedur eh, untuk triangulasi udara. Jadi ini kalau yang sebelah kiri itu contoh letak T-points yang ikuti Gruber. Misalnya ini kan overlapnya ya. Ini kan ada yang 6. Nah ini kan rata-rata 6. Ya, tapi kalau pakai yang lagi soft sekarang atau yang ini kan enggak harus ini kan. Bisa jadi apa, ratusan atau bahkan ribuan tuh di overlap ini enggak hanya 6. Itu bisa terjadi. Tapi kalau titik kontrol itu kan begini nih. Dari setiap 2 sampai 6 basis. Lah ini kan baru 2 basis ini. Gini. Lah kalau anu jadi banyak banget nanti. Padahal kenyataannya berapa? Paling ada kalau nanti bisanya 4, ya kan? Nah, karena sudah disupport oleh direct referencing gitu. Ini jadi masalah. Ini, nah ini kalau prosedur yang lengkap dari triangulasi udara itu. Jadi di setiap tahapan itu ada namanya akurasi assessment ya. Jadi interior orientation dicek dulu ketelitian hitungannya. Ada 2, baik jelek. Balik masuk toleransi di proses berikutnya, kalau enggak dikembalikan. Datanya harus betul dulu. Terus setelah itu ada EOP-nya enggak? Nah, kalau ada bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Kalau ada, itu langsung nanti dipakai untuk referencing, jadi bandelnya langsung. Tapi kalau nggak ada, adik-adik harus melakukan orientasi relatif dulu. Nah, dari sini pun adik-adik nanti ada indikator ketelitiannya. Nggak dipenuhi, ya balik lagi suruh proses ulang. Kalau betul, baru ikuti tahap ke block adjustment. Sama seperti di sini yang tadi, yang bandel dari depan ada block adjustment. Nah, dari sini nanti keluar hasil, biasanya berupa sigma naught dan metrik residu dari setiap pengamatan. Itu dilihat aja nanti ketentuannya. Masuk enggak? Enggak, ya diulang. Kalau masuk, ini yang standar dan yang teliti. Tapi ada adik saya ingatkan ya. Saya ingatkan bahwa kalau untuk teknologi sekarang yang menggunakan UAV, ini enggak dikerjakan ini. Kenapa? Karena ini sudah include di software SVM MVS tadi, misalnya punyanya Agisoft, dan ini diotomatisasi sehingga akurasi asesmennya ini nggak enak, nggak ada. Asesmennya nanti hanya di ujung. Itu lebih tepat aja sebagai akurasi ini ya, bukan akurasi assessment ya, tapi sebagai quality ya. Iya sih, di quality control di produk akhir. Ya. Ini yang jadi masalah. Jadi ya mungkin saya juga paham sih pembentukannya algoritma SVM NVS itu kan memang tidak didesain ya, sejak awal untuk fotogrametri. Perkembangan terbaru sekarang saja dia mengarah ke arah ini ya, fotogrametrics. Sudah beberapa indikator prosedur tahapan yang ditambahkan di prosedur itu. Oke,
Baik, ini salah satu backbone dari fotogrametrik adalah di bundle adjustment ini atau di triangulasi udara. Ya mungkin gimana ya? Mungkin ada belum pernah merasakan melakukan triangulasi udara secara manual ya. Saya itu pernah karena belajar tahun 92, 93 dulu ngerunning ini. Dan runningnya itu di bawah sistem operasi DOS. Sekarang kan sudah nggak ada, diganti Windows ya, Windows atau yang lainnya. Ya. Tapi dulu sebelum Windows itu kan awalnya dari DOS, Disk Operating System kan. Jadi ya, itu kita harus ngecamp command lainnya program itu bisa ribuan, nanti sintak errornya di mana, hasilnya outputnya itu nanti kita betulkan. Ya, itu kira-kira yang terjadi ya. Ya, ini triangulasi udara. Ada pertanyaan terkait triangulasi udara? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Oh ini, oh ya satu lagi ya, mungkin ada bisa lihat ya sekarang. Ya sebenarnya dengan internet itu tergantung kita ya, mau mengeksplorasinya untuk apa ya. Itu tapi jujur sebenarnya di internet itu banyak sekali resources yang sifatnya sangat akademik, ya sangat kental akademiknya. Dan itu apa ya? Bisa bermanfaat. Ya, tergantung kita memilihnya ya. Termasuk juga di sini ini salah satu saya ambil dari Rapurs itu soft copy fotogrametri yang dibikin oleh Rusia. Kalau di Jerman itu ada itu bingung, Amerika juga ada, Kanada juga punya. Ya, banyak itu sebenarnya. Indonesia dulu sempat punya, tapi terus programmernya sakit, ya dia nggak mau mengembangkan, akhirnya ya software itu jadi tidak bisa eksis. Itu ada di Indonesia dulu. Mungkin pernah ada yang dengar Sokop, ya. SOCOPH, Sokop. Itu yang mengembangkan teman-teman fotogrametris yang ada di Indonesia. Tapi itu ya nggak berkembang karena kalau kayak gitu kan harus pekerjaan yang ini ya persisten ya dan harus profesional kan. Cuma masalahnya kan kadang-kadang kita nggak bisa bertahan konsisten di situ bertahun-tahun nekuni itu ya. Karena kadang-kadang kan hidup punya kebutuhan ya, sehingga kadang-kadang ditinggal untuk ngerjain yang lain ya sudah, itu nggak bisa berkembang. Tapi kalau di luar kan kebanyakan kalau ada yang dilihat dia konsisten, persisten. Jadi orang yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk ini ya dia akan fokus saja di situ. Sehingga dia sangat perfect di situ. Dia tidak akan mengerjakan hal-hal yang di luar kompetensinya. Yang lainnya biarin dikerjakan orang lain. Ya, kira-kira kan gitu. Cuma kalau di Indonesia kalau rigid seperti itu ya bisa-bisa kita nggak ini ya nggak dapet nggak apa nggak bisa makan kan, bisa jadi ya kalau di Indonesia ya karena ya nganunya beda ya. Oke, baik, kira-kira ini kemudian nah ini juga untuk foto standar ya, ini ada tahapan AT ya, ini saya ambil dari ah, apa Bigi, tapi ini juga banyak yang sudah nggak relevan ya. Ini jadi ada beberapa yang harus ini misalnya saat tanda ini harus ya, ya ini juga ya ini juga. Tapi ini betul-betul ini ya. Ini kelihatannya mungkin ada sudah diberikan di foto dasar ya. Jadi mungkin kita review sedikit saja. Nanti kita lihat lagi improvementnya ya. Nah ini juga kalibrasi. Oke, saya cepatkan aja. Ini contoh ngeceknya. Nah ini kualitas. Nah, cuma ini harus dicek ya. Ini saya kasih tanda teknologi lama. Ya, ini jangan di ini
Ini paling tidak indikatornya itu ya. Sigma nolnya sekian dan seterusnya. Nah, oke, dia. Nah, ini juga. Ini sih sebenarnya sudah apa ya? Ini untuk yang interaktif ya. Hmm. Nah, ini yang terkait dengan apa? Nah, ini kontrol quality untuk di triangulasi. Ya, karena ini cukup krusial ya. Jadi biasanya ketelitian pemrosesan foto itu memang di bundle adjustment-nya tadi. Kalau bundle adjustment-nya tadi itu teliti, biasanya produknya bagus-bagus. Tapi kalau nggak teliti akan shock. Kira-kira gitu. Cuma sekarang yang jadi ini ya agak merepotkan itu software-nya itu sudah terlalu otomatis gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mau masuk ke dalamnya untuk memotong tahapan untuk ngecek hasilnya itu nggak bisa. Karena programnya sudah dibikin sebagai sebuah loop gitu ya. Designers, software engineers-nya itu. Ya. Jadi kita nggak bisa ngecek satu-satu. Kalau di foto tadi kan bisa dicek setiap tahap. Oh bagus nggak kan? Dicek lagi dan seterusnya. Ini nggak bisa langsung. Ya mungkin di sini yang dikejar produktivitas ya, dan efisiensi ya. Kira-kira begitu sih. Oke. Nah kemudian ini yang sedikit terakhir ya sebelum kita akhiri. Karena kasihan nanti kalau ada yang harus lari-lari ke mana ke kampus ya. Ya ini direct referencing. Baik, direct referencing sebentar ada di